Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Nasabila, mahasiswi dari Universitas Deli Sumatera, Program Studi Sistem Informasi semester 2. Nah, video ini saya perbuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Rio, yaitu dengan mata kuliah Aljabar dan Linier. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi baris elementer atau yang biasa disingkat dengan OBE. Nah, apa sih pengertian dari matriks elementer? Matriks elementer adalah sebuah matriks IN kali N yang dapat diubah menjadi IN kali N dengan satu kali operasi baris elementer. Nah, dalam operasi baris elementer atau OBE, ada 3 jenis operasi yang dibutuhkan. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pertukaran baris. Nah, di sini saya memiliki matriks 3 kali 3. Nah, tujuan saya adalah saya ingin mengubah unsur yang ada pada baris pertama dan kolom pertama yaitu 2 menjadi 1. Maka yang kita lakukan adalah menukar baris ke-1 dengan baris ke-3. Jadi, kita akan melakukan pertukaran seluruh elemen pada baris ke-1 dan seluruh elemen pada baris ke-3. Jadi yang tetap adalah baris kedua. Baris ke-1 pindah pada baris ke-3, sementara baris ke-3 pindah pada baris ke-1. Nah, sekarang tujuan pertama sudah tercapai, yaitu membuat unsur pada baris pertama dan kolom pertama menjadi 1. Selanjutnya, operasi yang kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Perlu diingat, konstantanya harus tak nol. Kenapa? Jika kita mengalihkan suatu baris dengan konstanta 0, maka akan berubah menjadi 0 semua. Sama halnya pada contoh nomor 1, saya akan mengubah unsur pertama dengan baris pertama yang semula 2 menjadi 1. Selain kita dapat melakukan pertukaran baris pada kolom ke-1, di sini kita juga dapat melakukan pertukaran baris 1 dengan konstanta setengah. Jadi operasinya adalah setengah kali baris ke-1. Maka hasilnya, baris ini semua kita kalikan setengah unsur-unsurnya menjadi 1, 2, dan 3. Kemudian pada baris kedua dan baris ketiga ini tidak perlu berubah atau tidak berubah. Dan selanjutnya operasi yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol terhadap baris lain. Atau lebih jelasnya yaitu penjumlahan suatu baris dengan kelipatan baris lain, dan operasi yang ketiga ini termasuk operasi yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Karena seringkali kita selalu salah menghitung angka-angka yang digunakan di sini karena hanya angka-angka sederhana. Contohnya, matriks ini yang berukuran 3 kali 3. Dan saya ingin mengubah unsur yang ada pada baris kedua dan kolom ke-1 yaitu 2. Saya ingin mengubahnya menjadi 0. Tentunya untuk mengubah 2 menjadi 0, kita tidak bisa melakukan operasi yang pertama, yaitu menukar baris. Karena di sini tidak ada baris yang memiliki unsur 0. Kemudian kita juga tidak bisa mengalihkan baris ini dengan baris konstanta tak nol karena menyalahi operasi yang ada pada nomor 2. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan operasi yaitu min 2 kali baris pertama tambah baris kedua. Yaitu kita menjumlahkan suatu baris yang dikalikan dengan suatu konstanta dengan baris lain, yaitu dengan memperhatikan bahwa nanti baris yang akan berubah adalah baris kedua. Karena di sini yang akan berubah adalah garis kedua, maka baris ke-1 dan baris ketiga tetap.
kita akan melakukan pelan-pelan, yaitu min 2 kali baris pertama tambah baris kedua. Mulai dari unsur yang pertama, yaitu min 2 kali baris pertama. Artinya min 2 kali 1, min 2. Tambahkan dengan 2, maka di sini akan menjadi 0. Lanjut, min 2 kali 2, min 4. Kemudian tambahkan dengan 2, atau saya tulis di sini, min 2 kali 2 tambah 2 hasilnya adalah min 2. Lanjut, unsur yang ada pada kolom ketiga, min 2 kali 3 tambah 1, yaitu min 5. Contoh berikutnya, saya ingin melanjutkan matriks ini untuk di OBE. Jadi tujuannya adalah untuk menukar unsur yang ada pada baris ketiga pada kolom pertama. Maka di sini kita dapat melakukan operasi, yaitu min 1 kali baris pertama tambah baris ketiga. Maka di sini B3 yang akan berubah OBE, kita lakukan min B1 kali min 1 tambah 1, jadi 0. Kemudian min B1 yaitu min 2 tambah min 3, hasilnya adalah min 5. Lanjut lagi, min 3 tambah 1, min 2, yaitu hasilnya min 5. Ya, ini adalah jenis OBE yang ketiga. Berikutnya, kita akan membahas beberapa sifat matriks hasil OBE. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu pada baris tak 0, maka unsur tak 0 pertama adalah 1. Yang kedua, pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Yang ketiga, jika ada baris 0 atau baris yang semua unsurnya 0, maka ia diletakkan pada garis paling bawah. Yang keempat, pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Nah, poin penting pada operasi baris elementer yaitu apabila dinamakan matriks eselon baris jika memenuhi sifat 1, 2, dan 3. Kemudian dinamakan matriks eselon tereduksi apabila memenuhi sifat 1 dan 4. Nah, berikutnya yaitu contoh dari sifat matriks. Nah, untuk nomor 1, contohnya misalkan matriks hasil OBE seperti ini. Maka unsur tak 0 yang pertama yaitu 1 yang ditemui pada baris tersebut menjadi satu utama. Jadi ini namanya adalah satu utama. Kemudian pada baris kedua setelah 0 kita bertemu 1. Maka ini adalah satu utama pada baris kedua. Dan berikutnya pada baris ketiga ini adalah satu utama. Untuk sifat yang kedua pada baris yang berturutan, kita bisa lihat dari contoh nomor 1 ini, di mana semakin ke bawah, maka satu utama itu posisinya menjadi lebih ke kanan. Atau di sini kita buat contohnya. Nah, satu utamanya adalah ini, dan ini. Kita bisa lihat bahwa semakin ke bawah, maka semakin ke kanan. Contoh lainnya misalkan, jika kita temui suatu matriks hasil OBE, kemudian kita tandai satu pertama yang kita temui. Ya, di sini terdapat kekeliruan, karena satu utama seharusnya semakin ke kanan, seiring dengan baris yang semakin ke bawah. Maka di sini kita dapat melakukan OBE yang pertama, yaitu pertukaran baris. Kedua, kita tukar dengan baris ketiga, sehingga hasilnya 1, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya, mari menentukan matriks eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi. Ini berkaitan dengan dua poin penting yang tadi kita sebutkan, di mana jika matriks dinamakan eselon baris apabila memenuhi sifat 1, 2, dan 3. Di mana proses ini bisa kita sebut sebagai proses eliminasi Gauss. Kemudian, matriks dinamakan eselon baris tereduksi jika dipenuhi semua sifat. Matriks eselon baris kita singkat menjadi MEB. Eselon baris tereduksi kita singkat menjadi MEBT. Di mana perbedaannya, jika kita lihat contoh berikut, misalkan ini hasilnya dari matriks OBE. Kemudian
Satu lagi, kita bisa lihat untuk matriks yang pertama, yaitu satu utamanya semakin ke bawah, semakin ke kanan. Kemudian di sini juga tidak ada baris 0, maka ini dinamakan matriks eselon baris tereduksi atau kita singkat MEBT. Nah, contoh selanjutnya yaitu B, di mana pada satu utama di atasnya terdapat unsur tak 0, maka ini dinamakan dengan matriks eselon baris. Kemudian contoh yang ketiga yaitu C, di mana pada contoh di atas yaitu pada satu utama unsur di atasnya terdapat unsur tak 0, maka disebut sebagai matriks eselon baris. Begitu juga dengan contoh selanjutnya yaitu contoh D, E, dan F. Berikut merupakan contoh soal yaitu di mana terdapat dua matriks dan kita akan melakukan pertukaran antara matriks B dengan E dan kita akan melakukan OBE. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, sama halnya dengan cara pengerjaan pada contoh soal sebelumnya. Kemudian dalam eliminasi Gauss-Jordan biasanya dibutuhkan untuk mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi. Dengan demikian, eliminasi Gauss-Jordan ada pada matriks A yang membutuhkan KOB dapat dilakukan dengan K matriks elementer, sehingga B sama dengan EK kali EK min 1 kali EK min 2 sama dengan B2 B1A. Kemudian matriks B adalah bentuk matriks eselon baris tereduksi dari matriks A. Baris setara atau row ekuivalen dengan matriks A karena bisa didapatkan dari OBE terhadap matriks A. Nah, berikut contohnya di mana pada matriks A terdapat matriks 1, 3, 2, dan 1, di mana operasi baris elementer, kemudian matriks hasil OBE, dan matriks elementer yang dengan setara OBE. Kemudian untuk membuat A sama dengan matriks 1, 3, 2, 1 menjadi bentuk eselon baris tereduksi. B sama dengan dibutuhkan 3 langkah OBE. Kemudian matriks elementer yang sesuai untuk 3 OBE tersebut. Kemudian dengan mengingat hubungan antara matriks elementer dan OBE, maka dalam kasus ini berlaku E3 kali E2 kali E1A. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengoperasian bilangan sebagai berikut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.